dari CGP Angkatan ke-7 mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi ibu sebagai kepala sekolah kita di SMP Negeri 11, saya mohon ibu berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kami butuhkan untuk kami klarifikasi. Bisa saya? Ya. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana ibu sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau putusan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang kami lakukan selama ini ketika ada kasus seperti dilema etika atau dilema moral. Jadi ada anak kita, satu anak kita di SMP Negeri 11 kemarin itu sudah sampai berurusan dengan hukum. Nah, untuk penyelesaian masalahnya ini atau melanjutkan kasusnya ini memang ditahan, tetapi pada saat itu kami dengan pihak kepolisian bersama dengan pihak sekolah punya keputusan atau komitmen bahwa anak ini kita maksudnya kita tahan sesuai dengan aturan, tetapi hak-haknya itu tidak boleh dihilangkan atau tidak boleh di-cut gitu. Tetapi tetap dia menerima haknya seperti tetap belajar, tetapi melalui online atau bahkan nanti materinya itu akan dikirim ke sana. Jadi yang bawa materi ke sana itu adalah wali kelas. Jadi materi selalu dibawa ke sana. Kemudian kalau ulangan nanti wali kelas yang berurusan dengan guru materi itu, kemudian soalnya itu dibawa juga ke sana. Nah, dibawa ke sana, anak itu menjawab, kemudian soalnya jawabannya itu atau soal yang sudah dijawab tadi itu dibawa lagi ke sini, kemudian dijawab di proses ini, sehingga anak itu bisa mendapatkan nilai. Nah, nilainya dan semua baik ulang harian, tugas-tugas, kemudian PTS, dan nantinya akan dia diikutkan nanti ujian sekolah karena dia sudah kelas 3. Jadi nanti soalnya juga akan dikirim ke sana Bapak. Jadi akan dikirim ke sana. Kemudian setelah itu dikirim lagi ke sini, nanti dikoreksi dengan panitia atau guru masih berjalan untuk mengambil nilai itu. Dan jika anak ini nanti memenuhi kriteria untuk lulus, akan lulus nanti dan akan terus melanjutkan sekolahnya. Jadi kita tidak boleh menghalangi, tetap dia mendapatkan haknya. Itulah penyelesaian daripada anak-anak yang memang sudah lulus. Ini bukan moral ya? Iya, bukan moral. Iya, dan pembinaan memang anak itu kita tidak membiarkan jadi anak binasa, tetapi kita akan membina supaya akan jadi anak yang berguna untuk masa depan bangsa, tapi juga untuk masa depan pribadi. Iya. Oke, jadi selama ini Bu, bagaimana ibu itu sebagai pimpinan di sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai keputusan. Jadi maksudnya di sini itu yang sama-sama benar ini dengan sama-sama mengambil keputusan ini itu berhubungan dengan dilema etika. Berhubungan dengan etika. Biasanya selama ini kalau ada kasus-kasus seperti ini, kita panggil anak bersama-sama. Kita panggil anak bersama kedua pihak. Karena kalau satu pihak itu kita tidak bisa mengambil siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau kita memang benar-benar mencari kebenaran, jadi kita memang tanya satu persatu bagaimana awalnya kasus ini terjadi. Jadi dia sudah jelaskan, ada yang jelaskan bahwa gara-gara hanya melalui SMS saja dengan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan teman, akhirnya dia tidak memunculkan suatu masalah. Jadi memunculkan suatu masalah karena hanya SMS atau hanya statusnya lewat Facebook, akhirnya ada masalah, munculkan masalah. Ya, jadi kita selesaikan pada saat itu,
selesaikan. Berarti Ibu, itu kira-kira masalah-masalah itu bagaimana langkah-langkah itu untuk dalam ya untuk menyelesaikannya sekarang. Iya, langkah-langkahnya itu Bapak itu sudah kami memang memberikan pembinaan atau arahan bahwa kedepannya ini adalah salah satu pengalaman. Jadi kalau sudah ada terjadi seperti itu jangan diulang lagi. Iya. Jangan diulang lagi. Bahkan kami juga bisa membuat surat pernyataan. Buat surat pernyataan di situ supaya anak-anak itu tidak berlanjut dan tidak bebas untuk melakukan hal seperti itu. Jadi buat surat pernyataan, jikalau ada kasus seperti ini terulang lagi maka akan diberikan sanksi. Nah, sanksinya itu biasanya itu kita panggil orang tua, ya toh? Kita panggil orang tua, kemudian nanti kita sama-sama orang tua bicara supaya orang tua juga bisa mendidik anak-anak di rumah bersama dengan diri guru. Ya, begitu. Langkah-langkahnya, Pak. Oke, terima kasih. Ada seperti beberapa pertanyaan lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam penanganan bukan sebagai kasus-kasus ini? Iya. Saya kasih contoh saja Bapak ya. Jadi biasanya untuk pengambilan keputusan yang efektif terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita itu, contohnya misalnya anak-anak terlambat 3 hari tanpa keterangan. Ya, wali kelas itu memang ada aturannya, wali kelas itu buat surat panggilan ke orang tua. Itu surat panggilan pertama. Kalau orang tua tidak datang, lagi surat panggilan kedua. Kalau orang tua tidak datang, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga. Kalau orang tua tidak datang, surat panggilan ketiga, maka wali kelas dengan kalau memang wali kelas bisa minta bantu dengan kesesuaian itu home visit. Ya. Setelah home visit itu ya nanti akan diselesaikan pasti. Itu saja. Kemudian mungkin contoh kedua, misalnya anak-anak yang terlambat, ya anak-anak yang terlambat Bapak biasanya kalau baru pertama kali terlambat itu mungkin sanksi yang ringan-ringan saja. Itu pungut sampah, karena pungut sampah ini adalah sesuatu hal yang mendidik buat anak. Karena kalau kita memberikan sanksi buat anak itu ada sesuatu hal yang dihasilkan. Yang dihasilkan itu pertama itu adalah supaya anak-anak itu bagaimana untuk menjaga lingkungan sekolah kita supaya sekolah kita ini bersih. Dan itu supaya anak-anak itu ada banyak kalau kita terlambat itu nanti kita disuruh pungut sampah gitu. Iya. Nah, setelah itu kalau dia berturut-turut 3 kali terlambat, maka ada pembinaan. Ada pembinaan karakter Bapak. Kami putarkan video tentang kasus-kasus keterlambatan, kira-kira apa efeknya, kira-kira apa akibatnya jika kita sudah terlambat. Itu maksimal sekali Bapak. Akhirnya kami coba itu, dari hari ke hari itu semakin berkurang anak-anak terlambat. Bahkan ada pernah anak-anak hanya dua orang ke anak-anak yang terlambat. Itu adalah kasus-kasus yang kami tangani selama ini, tapi maksimal dan ada hasilnya. Iya itu. Kan sebagai kepala sekolah kan tentunya kan banyak mengambil suatu keputusan. Hal-hal apa saja kira-kira yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini, seperti yang dijelaskan tadi. Yang menantang. Yang sangat menantang itu Bapak, kalau kami sudah buat sanksi seperti ini. Lalu memang ini mengarah ke anak ya Bapak ya, atau ke guru anak ya. Iya, tantangannya itu memang Bapak kalau memang kami sudah memberikan sanksi berupa pungut sampah, kami sudah membina, tetapi anak itu memang sama sekali tidak mendengar, itu bakal menantang. Itu sangat menantang buat kami, bahkan kami sudah memanggil orang tua dan orang tuanya juga pun mengeluh Bapak. Anak ini sangat susah untuk dibina, tapi kami tidak pernah menyerah. Tetap kami selalu komunikasi dengan orang tua supaya anak ini tuh bisa kedepannya itu bisa berubah. Memang sangat menantang Bapak. Itu tantangan yang kami dapatkan di lapangan. Ya.
Oke, Bu, masih ada mungkin pertanyaan saya lagi. Kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti yang dijalankan? Biasanya kalau menyelesaikan suatu masalah Tempat langsung kita selesai. ada juga yang di tempat langsung, Ada. tapi juga ada juga yang dijadwalkan. Ada juga. Iya. Yang dijadwalkan itu Bapak ketika ada kasus yang memang sama-sama susah diselesaikan. Jadi kami berembuk dulu dengan kawan-kawan. Nah, kira-kira apa solusi yang kita lakukan ini supaya kasus itu bisa selesai. Setelah kami berembuk dengan kawan-kawan Bapak, baru kami tentukan waktunya kira-kira kapan kita selesaikan ini bersama dengan orang tua. Jadi memang kami jadwalkan Bapak selama ini ada jadwal untuk menyelesaikan suatu kasus itu, kasus tertentu itu Bapak. Ada yang langsung kami di tempat, ya kasus-kasus yang berat, ya. Memang banyak kasus-kasus yang berat yang kami tangani selama ini, memang kami jadwalkan Bapak. Ya, supaya kasusnya itu diselesaikan dengan maksimal. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus pidana? Sangat ada, termasuk teman-teman guru BK, kesukaan wali kelas, bahkan pengurus komite itu kami pernah dimudahkan itu saran dan solusi dari komite. Berarti semua warga sekolah terlibat. Iya, semua. Baru-baru ini ada komite juga terjun memberi solusi atau memudahkan kami untuk menyelesaikan masalah. Oke, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dengan keputusan pidana etika? Pengalaman yang sangat saya petik itu Bapak itu memang untuk mengambil keputusan dalam setiap kasus ini, ya saya juga bersyukur karena saya belajar. Jadi saya belajar dari setiap persoalan-persoalan yang kami selesaikan. Yang kami petik itu adalah persoalan ini memang kami bekerja sama dengan pihak sekolah, termasuk teman-teman guru, kawan-kawan, kesiswaan, dan bahkan juga pengurus komite. Itulah yang kami petik, bahwa ternyata di sekolah kita ini bukan hanya satu orang, bukan kepala sekolah yang menyelesaikan, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah. Itu yang saya petik, bahwa ternyata alangkah indah ketika menyelesaikan masalah itu kerjasama dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Itu yang saya petik selama ini. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah berbagi tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil suatu keputusan, terutama dalam kasus pidana etika, dan bahkan Ibu berbagi tentang ada juga kasus pidana. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya permisi. Selamat siang, Bapak Kepse. Selamat siang. Kebetulan saya datang dari Guru Penggerak. Kebetulan kami ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Saya terpikir langsung ke sekolah Bernadus, Pak. Karena ingat ya kepemimpinan Bapak lumayan bagus saya lihat di Bernadus ini. Begitu juga dengan output-outputnya ya sangat luar biasa. Jadi saya ingin memohon kepada Bapak
untuk berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari kami untuk nanti kami analisis sebagai bahan tugas kami untuk memperbaiki supaya kami bisa mengambil keputusan kalau kami jadi pemimpin nantinya, Pak. Silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ketika saya menghadapi satu permasalahan, yang pertama saya lakukan itu saya analisis dulu. Apakah permasalahan yang timbul itu merupakan hal yang membawa keuntungan bagi institusi atau hanya memutuskan benar atau salah pihak-pihak tertentu. Iya, Pak. Yang berikut, Pak, kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah-sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika kedua hal itu merupakan hal yang positif, maka kita lihat yang pertama dari skala prioritasnya, yang mana yang harus kita prioritaskan. Yang berikut kita sesuaikan dengan program kerja sekolah dan juga nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Dan bila mana rasa pelik kompleks, maka keputusannya berdasarkan apa kata hati. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau dalam pemecahan masalah, yang pertama itu kumpulkan fakta. Dari fakta itu kita analisis untung dan ruginya. Kemudian kita tetapkan siapa-siapa pihak yang terlibat. Nah, berdasarkan itu baru kita mengambil keputusan yang jelas berpihak pada satuan pendidikan. Oke, kemudian Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama itu pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang membuat pengambilan keputusan itu menjadi efektif bila mana kedua pihak yang terlibat kita bisa duduk bersama, diskusi bersama, dan mendengar secara langsung keputusan itu dan bisa diterima. Oke Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat bersikeras dengan pandangan masing-masing, pendapat masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah, sekalipun ketika kita sudah membuat satu penjelasan yang rinci, tapi mereka masih bersikukuh dengan pendapatnya. Oke Pak, yang berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk Bapak menyelesaikannya, yaitu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan?
ketika ada masalah kita tidak menunda untuk besok, tapi diselesaikan hari itu, sekalipun harus berlanjut tidak apa-apa. Tapi pada saat masalah itu muncul, langsung kita berikan tanggapan dengan alur yang pertama tadi, data-datanya apa dulu. Setelah itu pihak-pihak yang berseteru atau yang terlibat siapa-siapa kita ajak dalam satu forum diskusi. Nah, dalam forum itu dengan penjelasan-penjelasan untuk bisa diterima kedua belah pihak, baru kita analisis, kita timang-timang dulu untung rugi dari keputusan yang mau kita ambil. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam terutama itu kasus-kasus dilema etika ini? Kalau pemecahan dilema etika, hal yang memudahkan itu sepanjang yang saya alami, ketika kita duduk bersama selalu ada titik temu, kesepakatan. Oke, demi semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pertama, menjadi pemimpin kita harus berlaku bijak, bijaksana, dan belajar tentang manajemen konflik, bagaimana mengelola konflik. Iya Pak, jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Permisi Pak. Silakan.